Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wijaya Gultom, NPM 1814006, Prodi PGSD 6A, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya, yaitu kontrak korupsi wewenang penegak hukum. Yaitu kedudukan KPK dan Kejaksaan dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 Ayat 1 menegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan, adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sementara itu, tugas dan wewenang kejaksaan diatur dalam pasal 30, 31, 32, 33, dan 34 undang-undang ini. Tugas dan wewenangnya di bidang pidana, perdana, dan tata usaha negara, dan dalam bidang ketertiban dan ketentraman, serta diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, terutama pasal 11 dan 12, dan penentuan terhadap tindakan pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum dan penyelenggaraan negara, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1 miliar. B. Yaitu penyelesaian terhadap tindakan pidana korupsi. Pemberian terhadap tindakan pidana korupsi identik dengan penegakan hukum terhadap tindakan pidana korupsi. Istilah penegakan hukum terdiri dari kata penegakan dan hukum penegakan, berasal dari kata penegak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang artinya adalah yang mendirikan atau menegakkan. Kebijakan formulasi terhadap tindakan pidana korupsi di Indonesia telah dilakukan melalui penerbitan UU PTPK dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Kebijakan yudikasi atau di bidang penegakan juga telah dilaksanakan dengan cara pembentukan lembaga-lembaga pemberantasan korupsi. Kebijakan eksekusi juga telah dilakukan dengan memberikan pidana kepada perilaku tindakan pidana korupsi. Yaitu eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam pemberantasan korupsi saat ini, satu hal yang perlu ditegakkan terkait dengan kedudukan KPK adalah bahwa rumusan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang korupsi, pemberian tindakan pidana korupsi tidak memberikan kemungkinan adanya penafsiran lain selama yang ditemukan dalam ketentuan pasal tersebut, yaitu independensi dan kebebasan KPK dari pengaruh kekuasaan manapun dan melaksanakan tugas dan wewenangnya. B. Yaitu hubungan dan wewenangan KPK dan kebijaksanaan dalam menangani tindakan pidana korupsi. Pembentukan KPK dan pengadilan khusus korupsi dalam pelaksanaan tindakan semudah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, karena dalam praktek baik yang sudah terjadi ataupun baru dipraktekkan akan terjadi, ternyata pelaksanaan kerja dapat dan terbentuknya pengadilan khusus korupsi terbentuk banyak kendala. Tantangan yang tidak kalah pentingnya bagi jumlah anggota KPK adalah berkaitan dengan penetapan tolak ukur keberhasilan sesuai dengan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang kondisi monitoring dan evaluasi terkait dengan percepatan pemberantasan korupsi. Hal tersebut antara lain: memberikan gambaran yang jelas tentang program yang dilaksanakan. B. Menciptakan kesepakatan untuk menghindari kesalahan investasi selama pelaksanaan program atau aktivitas. C. Yaitu membangun dasar bagi pemerintahan dan evaluasi.
Cukup sekianlah makalah saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.